Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diltis Rashfa Aulia dengan NPM 10050023269 dari Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Platform Video Conference terhadap Kesiapan Berteknologi Mahasiswa Baru Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Karya tulis ilmiah ini bertemakan teknologi dengan SDGs pendidikan berkualitas. Dibuatnya karya tulis ilmiah ini adalah syarat agar saya dapat menempuh ujian akhir semester. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Saya berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Nazla Meiska, Nazwa Rafila, Hana Anissa, dan saya sendiri Diltis Rashfa Aulia. Dimulai dari abstrak, karya tulis ilmiah ini menyelidiki pengaruh platform video conference terhadap kesiapan berbagai aspek teknologi pada mahasiswa baru Fakultas Psikologi. Dengan menggunakan data kuesioner, studi ini menggambarkan respon positif mahasiswa terhadap penggunaan platform video conference dalam pembelajaran daring dan mengevaluasi tingkat kesiapan mereka dalam menghadapi dan memanfaatkan teknologi. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa menilai tinggi kemampuan mereka dalam menggunakan platform tersebut dan mengekspresikan kesiapan yang tinggi terhadap adaptasi dengan perubahan teknologi. Saran-saran untuk meningkatkan integrasi teknologi dalam kurikulum, pelatihan keterampilan teknologi, dan peningkatan aksesibilitas sumber daya teknologi juga diusulkan. Latar belakang karya tulis ilmiah ini adalah ketika virus COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020 lalu. Kehidupan seolah terhenti karena ganasnya penyebaran virus ini yang membuat semua orang terpaksa berdiam diri di rumah. Adanya himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing, self-quarantine, bahkan lockdown pun dilakukan untuk menjaga agar virus tidak terus menyebar. Dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar dan transfer ilmu tidak bisa berhenti begitu saja meski dunia mengalami kelumpuhan. Sama dengan sektor lainnya, dunia pendidikan pun berusaha untuk bangkit dengan mensiasati permasalahan menggunakan kecanggihan teknologi. Kali ini, teknologi kembali turut andil dalam mengatasi permasalahan terbatasnya pertemuan dan interaksi secara langsung, yaitu dengan menggunakan platform video conference untuk mempertemukan pelajar dengan siswanya via daring tanpa perlu menyalahi aturan pemerintah mengenai social distancing. Seharusnya, dengan mudahnya akses terhadap teknologi, maka akan juga memudahkan mahasiswa dalam mengakses kebutuhan akan pengetahuan, juga memudahkan proses belajar mengajar. Namun kenyataannya, hal tersebut masih dibarengi dengan permasalahan dengan keberadaan teknologi. Rumusan masalah 1. Seberapa besar manfaat platform video conference bagi mahasiswa baru program studi psikologi Unisba? 2. Seberapa siap mahasiswa baru program studi psikologi Unisba dalam menggunakan teknologi? 3. Seberapa besar platform video conference mempengaruhi kesiapan mahasiswa baru program studi psikologi Unisba dalam berteknologi? Tujuan penelitian karya tulis ilmiah ini yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar manfaat platform video conference bagi mahasiswa baru program studi psikologi Unisba. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis seberapa siap mahasiswa baru program studi psikologi Unisba dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar platform video conference mempengaruhi kesiapan mahasiswa baru program studi psikologi Unisba dalam berteknologi. Manfaat penelitian karya tulis ilmiah ini adalah dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat mengetahui seberapa besar manfaat dari platform video conference.
Dan diharapkan bahwa hasil karya tulis ilmiah ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya memiliki kesiapan untuk berteknologi di era modern ini. Landasan teori 2.1 definisi pengaruh. Menurut WJS Poadarmita, pengaruh adalah suatu daya yang ada dalam sesuatu yang sifatnya dapat memberi perubahan kepada yang lain. 2.2 Definisi platform. Menurut Mutakin 2021, platform adalah sebuah program yang berfungsi sebagai dasar atau titik bawah dalam beroperasinya teknologi sistem seperti hardware ataupun software. 2.3 Definisi platform video conference. Menurut Petolta 2018, video conference menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih dekat dengan pertemuan tatap muka meskipun peserta terlibat dari tempat-tempat yang berbeda. 2.4 Definisi kesiapan. Kesiapan menurut Kamus Psikologi adalah tingkat perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu. Chaplin 2006 halaman 419. 2.5 Definisi teknologi. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk merancang, membuat, dan menggunakan alat, mesin, serta sistem yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan manusia. Webster 2007. 2.6 Definisi kesiapan berteknologi. Menurut More 1991 yang menyatakan bahwa adopsi inovasi tergantung pada seberapa cepat suatu kelompok atau individu menerima perubahan. Dalam konteks kesiapan berteknologi, aspek psikososial dan kepercayaan terhadap perubahan menjadi faktor penting dalam mengukur sejauh mana seseorang atau organisasi siap mengadopsi teknologi terbaru. 2.7 Definisi kajian Islam. Kajian Islam merupakan upaya untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan agama Islam dari berbagai aspek. Ilmu yang digunakan dalam kajian Islam ini disebut juga dengan studi Islam. Cakupan kajian Islam cukup luas karena melibatkan bidang lain seperti filsafat dan kebudayaannya. Selain membahas hanya syariat dan ajaran Islam, bagi mereka yang tidak beragama Islam, kajian Islam bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktik-praktiknya yang berlaku di kalangan umat Islam, yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan. Tujuan lain dari kajian Islam adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam agar Muslim pada khususnya dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Analisis dan pembahasan 3.1 Fenomena pengaruh platform video conference terhadap kesiapan berteknologi pada mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Pengaruh platform video conference pada proses pembelajaran mahasiswa memiliki dampak positif yang sangat besar dan membuat proses menjadi lebih efektif dan efisien. Meski terpisahkan oleh jarak, tetapi proses pembelajaran masih bisa dilaksanakan tanpa harus memaksakan diri untuk tatap muka. Video conference merupakan sistem komunikasi jarak jauh secara interaktif yang menjadikan terlaksananya komunikasi antara dua orang atau lebih di lokasi berbeda sehingga bisa saling mengirimkan video dan audio secara bersamaan secara online. Dengan menggunakan media teknologi, platform video conference ini mau tidak mau menuntut kesiapan mahasiswa untuk sigap dan lihai menggunakan teknologi. Sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas ditandai dengan kemampuan menghadapi majunya teknologi dan dapat mengimbangi negara-negara maju. Dengan kesiapan berteknologi menjadikan dasar untuk pengembangan suatu generasi di masa yang akan datang. 3.2 Data penelitian. Berikut ini akan saya uraikan hasil penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pengaruh platform video conference terhadap kesiapan berteknologi pada mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui Google Form. 3.2.1 Analisis karakteristik gender responden.
Dari hasil karakteristik gender responden pada tabel di samping, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengisi responden pada gender perempuan lebih banyak dibandingkan gender laki-laki, dengan persentase 20,6% di laki-laki dan 78,4% pada perempuan dengan jumlah 100%. 3.2.2 Ketika pandemi COVID-19, saya memakai Zoom dan Google Meet sebagai media pembelajaran daring. Dari data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba ketika pandemi COVID-19 memakai Zoom dan Google Meet sebagai media pembelajaran daring dengan persentase sangat setuju 50,5%, setuju 49,5%, tidak setuju 0%, sangat tidak setuju 0% dengan jumlah 100%. 3.2.3 Saya mengerti cara menggunakan Zoom, Google Meet, dan platform video conference lainnya. Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba mengerti cara menggunakan Zoom, Google Meet, dan platform video conference lainnya. Dengan presentase sangat setuju 42,7%, setuju 57,3%, tidak setuju 0%, sangat tidak setuju 0% dengan jumlah 100%. 3.2.4 Saya tidak pernah kesulitan menggunakan Zoom, Google Meet, dan platform video conference lainnya. Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba tidak pernah kesulitan menggunakan Zoom, Google Meet, dan platform video conference lainnya. Dengan persentase 26,2% sangat setuju, 56,1% setuju, 16,8% tidak setuju, dan 0,9% sangat tidak setuju dengan jumlah 100%. 3.2.5 Saya merasa Zoom, Google Meet, dan platform video conference lainnya memenuhi kebutuhan saya untuk berkomunikasi secara daring. Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba merasa Zoom, Google Meet, dan platform video conference lainnya memenuhi kebutuhan untuk berkomunikasi secara daring. Dengan persentase 41,1% sangat setuju, 55,1% setuju, 3,7% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju dengan jumlah 100%. 3.2.6 Saya merasa Zoom, Google Meet, dan platform video conference lainnya telah membantu memecahkan masalah teknis secara efisien dan efektif. Dari data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba merasa Zoom, Google Meet, dan platform video conference lainnya telah membantu memecahkan masalah teknis secara efisien dan efektif. Dengan persentase sangat setuju 32,7%, setuju 59,8%, tidak setuju 6,5%, sangat tidak setuju 0,9% dengan jumlah 100%. 3.2.7 Saya merasa Zoom, Google Meet, dan platform video conference lainnya membantu proses pembelajaran saya baik sewaktu SMA maupun di perkuliahan. Dari data tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba merasa Zoom, Google Meet, dan platform video conference lainnya membantu proses pembelajaran baik sewaktu SMA maupun di perkuliahan. Dengan persentase 35,5% sangat setuju, 58,9% setuju, 4,7% tidak setuju, dan 0,9% sangat tidak setuju dengan jumlah 100%. 3.2.8 Saya merasa bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, terutama untuk 3.2.8 Saya merasa bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, terutama untuk keperluan akademis saya. Dari hasil data tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba merasa bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, terutama untuk keperluan akademisnya. Dengan persentase 37,4% sangat setuju, 59,8% setuju, 1,9% tidak setuju, dan 0,9% sangat tidak setuju dengan jumlah 100%.
3.2.9, saya memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya teknologi, seperti koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Dari hasil data tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya teknologi, seperti koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. 3.2.10, saya selalu update dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang. Dari hasil tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba selalu update dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang. Dengan persentase 21,5% sangat setuju, 72,9% setuju, 4,7% tidak setuju, dan 0,9% sangat tidak setuju, dengan jumlah 100%. 3.2.11, saya merasa kesulitan dan kewalahan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dari hasil data tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba ada yang merasa kesulitan dan kewalahan dalam mengikuti perkembangan teknologi, dan ada yang tidak merasa kesulitan dan kewalahan dalam mengikuti perkembangan teknologi, dengan persentase 14% sangat setuju, 39,3% setuju, 41,1% tidak setuju, dan 5,6% sangat tidak setuju dengan jumlah 100%. 3.2.12, saya merasa mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi baru. Dari hasil tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba merasa mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi baru, dengan persentase 15% sangat setuju, 70,1% setuju, 14% tidak setuju, dan 0,9% sangat tidak setuju dengan jumlah 100%. 3.2.13, saya selalu aktif mencari informasi baru dan keterampilan teknologi terkini untuk mendukung proses pembelajaran saya. Dari hasil pernyataan kuesioner 12, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba selalu aktif mencari informasi baru dan keterampilan teknologi terkini untuk mendukung proses pembelajarannya, dengan persentase 24,3% sangat setuju, 62,6% setuju, dan 12,1% tidak setuju, 0,9% sangat tidak setuju dengan jumlah 100%. Hasil penelitian. Berdasarkan data yang didapat dari hasil kuesioner, mahasiswa baru Fakultas Psikologi Unisba merasa bahwa platform video conference seperti Zoom dan Google Meet memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa baru dalam menghadapi pembelajaran daring. Responden menyatakan bahwa platform ini membantu dalam proses pembelajaran, memenuhi kebutuhan komunikasi daring, memecahkan masalah teknis secara efektif, serta mendukung proses pembelajaran. Dalam melihat kesiapan mahasiswa baru program studi psikologi Unisba terhadap teknologi, perlu dicatat bahwa mayoritas responden juga menyatakan pemahaman dan keterampilan yang cukup baik dalam menggunakan platform video conference. Hal ini dapat dilihat dari persentase positif yang diberikan terhadap penggunaan Zoom, Google Meet, dan platform video conference lainnya. Dapat disimpulkan bahwa platform video conference memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan mahasiswa baru program studi psikologi Unisba dalam menghadapi teknologi. Penggunaan platform video conference memiliki dampak positif yang besar terhadap kesiapan mahasiswa baru dalam menghadapi dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa penggunaan platform video conference tidak hanya memberikan solusi efektif selama situasi pandemi, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam membentuk kesiapan mahasiswa baru dalam menghadapi dan memanfaatkan teknologi di masa depan. Kajian Islam. Ayat pendidikan teknologi yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama ada di dalam Al-Alaq ayat 1-5. Alam semesta yang diciptakan Tuhan memiliki banyak informasi yang harus dipelajari. Alam semesta ini diciptakan dengan maksud agar manusia dapat memperoleh pengetahuan. Tuhan telah ada bahkan jauh sebelum manusia diciptakan. Tuhan juga telah memberikan manusia pengetahuan untuk membedakan mereka dari makhluk yang lain. Dalam wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW menerima kata Iqra yang berarti kata membaca. Dan kata ini harus digunakan 2 kali karena signifikansinya. Sebagai Iqra,
Objek umum dari kata kholaqo dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwa teknologi ini tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita baca dan perhatikan di alam sekitar kita. Alhasil, membaca surat Al-Alaq mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi karena manusia akan melakukan penelitian. Yang kedua, surat Al-Anbiya ayat 80-81. Yang artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Kesimpulan dan saran. 4.1 Kesimpulan. Mahasiswa menunjukkan tingkat kesiapan yang tinggi dalam menggunakan teknologi, terutama dalam menghadapi pembelajaran daring. Pemahaman dan keterampilan mereka dalam menggunakan platform video conference mencerminkan kesiapan yang baik dalam mengadopsi teknologi. Penggunaan platform video conference tidak hanya memberikan solusi praktis selama pembelajaran daring, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dan memanfaatkan teknologi di masa depan. Secara keseluruhan, karya tulis ilmiah ini menyimpulkan bahwa platform video conference memiliki pengaruh positif pada kesiapan berbagai aspek teknologi pada mahasiswa baru Fakultas Psikologi Unisba. Integrasi teknologi tersebut bukan hanya sebagai alat pembelajaran, melainkan juga sebagai faktor penunjang pengembangan diri mahasiswa di era digital. Inisiatif mahasiswa untuk mencari informasi baru dan keterampilan terkini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri di era digital. Hal ini mencerminkan sikap proaktif mereka dalam menghadapi dinamika teknologi yang terus berkembang. Penggunaan platform video conference tidak hanya memberikan solusi praktis selama pembelajaran daring, tetapi juga memberikan dampak positif kepada kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dan memanfaatkan teknologi di masa depan. Secara keseluruhan, karya tulis ilmiah ini menyimpulkan bahwa teknologi video conference memiliki pengaruh positif pada kesiapan berbagai aspek teknologi pada mahasiswa baru Fakultas Psikologi. Integrasi teknologi tersebut bukan hanya sebagai alat pembelajaran, melainkan juga sebagai faktor penunjang pengembangan diri mahasiswa di era digital. 4.2 Saran. Yang pertama, peningkatan integrasi teknologi dalam kurikulum. Fakultas Psikologi dapat mempertimbangkan untuk terus meningkatkan integrasi teknologi dalam kurikulum pembelajaran. Penggunaan platform video conference dapat diintegrasikan secara lebih terstruktur untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan mendukung perkembangan keterampilan teknologi mahasiswa. 2. Peningkatan keterampilan teknologi. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan teknologi secara periodik bagi mahasiswa baru, terutama dalam menggunakan platform video conference dan alat-alat digital relevan lainnya. Ini dapat membantu memastikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman mendalam tentang penggunaan teknologi dalam konteks akademis dan profesional. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas sumber daya teknologi. Memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya teknologi, seperti perangkat kelas yang memadai dan koneksi internet yang stabil. Fakultas dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan aksesibilitas sumber daya ini. Yang keempat, program pengembangan diri. Mendorong dan mendukung mahasiswa untuk terus mengembangkan diri dalam bidang teknologi ini dapat dilakukan melalui penyediaan program pengembangan diri, seminar, atau sumber daya pendukung untuk membantu mereka mengikuti perkembangan teknologi. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik periodik. Melakukan evaluasi dan pengumpulan umpan balik secara periodik dari mahasiswa mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini dapat membantu fakultas untuk terus meningkatkan pendekatan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan harapan mahasiswa. Yang keenam, penyelarasan dengan tren teknologi. Menyelaraskan kurikulum dan pendekatan pembelajaran dengan tren teknologi terkini. Hal ini membantu mahasiswa agar dapat
lebih relevan lagi dan siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Yang terakhir, fasilitasi komunitas pembelajaran online. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan komunitas pembelajaran online di antara mahasiswa. Ini dapat mencakup forum diskusi, grup studi daring, atau kolaborasi online untuk meningkatkan interaksi dan dukungan antar mahasiswa. Terakhir, saran-saran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kesiapan berbagai aspek teknologi pada mahasiswa baru Fakultas Psikologi, memastikan bahwa mereka siap menghadapi dan memanfaatkan teknologi secara efektif di masa depan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu terjadinya dan terlaksananya karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya maupun menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini yang telah membimbing saya dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya maupun menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini yang telah membimbing saya dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya maupun menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini yang telah membimbing saya dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya maupun menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini yang telah membimbing saya dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya maupun menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini yang telah membimbing saya dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya maupun menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini yang telah membimbing saya dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya maupun menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini yang telah membimbing saya dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini yang telah membimbing saya dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini.
Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya maupun menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.